Di channel ini kita akan membahas konsep dan cara berpikir dalam ilmu kedokteran secara sederhana dan sistematis. Kali ini kita akan membahas mengenai anemia megaloblastik, di mana gangguan pembentukan sel darah merah akibat kekurangan vitamin B12 dan asam folat. Anemia megaloblastik merupakan salah satu jenis anemia yang terjadi akibat gangguan pembentukan DNA pada sel-sel yang sedang berkembang di sumsum tulang. Gangguan ini menyebabkan pembentukan sel darah merah menjadi tidak normal, sehingga dihasilkan sel darah merah yang berkurang lebih besar dari normal dan tidak matang dengan sempurna. Sel-sel abnormal tersebut dikenal sebagai megaloblas, sehingga penyakit ini disebut anemia megaloblastik. Anemia megaloblastik merupakan salah satu penyebab penting anemia makrositik, yaitu anemia dengan ukuran sel darah merah yang lebih besar daripada normal. Penyebab tersering adalah kekurangan vitamin B12 dan asam folat, dua vitamin yang sangat penting dalam proses sintesis DNA. Tanpa kedua vitamin tersebut, pembelahan sel tidak dapat berlangsung dengan baik, terutama pada jaringan yang memiliki kecepatan pembelahan tinggi seperti sumsum tulang. Selain menyebabkan anemia, penyakit ini juga dapat mempengaruhi sel darah putih, trombosit, dan sistem saraf. Oleh karena itu, anemia megaloblastik tidak hanya menyebabkan keluhan lemas dan pucat, tetapi juga dapat menimbulkan gangguan neurologis yang cukup serius bila tidak segera ditangani. Anemia megaloblastik adalah anemia yang disebabkan oleh gangguan sintesis DNA pada sel prekursor darah di sumsum tulang, sehingga terjadi pematangan inti sel yang terlambat dibandingkan perkembangan sitoplasma. Akibat gangguan tersebut, terbentuk sel-sel darah merah yang berukuran besar dan abnormal yang disebut megaloblas. Sebagian besar sel abnormal ini bahkan mengalami kematian di dalam sumsum tulang sebelum sempat masuk ke sirkulasi darah, suatu proses yang dikenal sebagai eritropoiesis yang tidak efektif. Pada praktek klinis, sebagian besar kasus anemia megaloblastik disebabkan oleh defisiensi vitamin B12 atau kobalamin dan defisiensi asam folat atau vitamin B9. Anemia megaloblastik dapat diklasifikasikan berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, anemia megaloblastik akibat defisiensi vitamin B12. Jenis ini terjadi ketika tubuh kekurangan vitamin B12 yang diperlukan untuk pembentukan DNA dan fungsi sistem saraf. Kondisi ini sering ditemukan pada lansia, vegetarian ketat, penderita gangguan penyerapan usus, pasien dengan penyakit autoimun tertentu. Jenis ini penting dikenali karena dapat menyebabkan kerusakan saraf permanen bila tidak segera diobati. Yang kedua adalah anemia megaloblastik akibat defisiensi asam folat, di mana terjadi akibat kekurangan asam folat yang berperan dalam sintesis DNA. Sering ditemukan pada malnutrisi, alkoholisme, kehamilan, penyakit usus. Berbeda dengan defisiensi vitamin B12, defisiensi folat umumnya tidak menyebabkan gangguan neurologis. Yang ketiga adalah anemia megaloblastik campuran. Pada beberapa pasien dapat terjadi kekurangan vitamin B12 dan asam folat secara bersamaan. Kondisi ini sering ditemukan pada malnutrisi berat, gangguan penyerapan kronik, dan penyakit saluran tertentu. Etiologi atau penyebab. Penyebab defisiensi vitamin B12. Yang pertama adalah asupan yang kurang, di mana vitamin B12 terutama ditemukan pada produk hewani seperti daging, ikan, telur, susu. Vegetarian ketat atau vegan yang tidak mengkonsumsi suplemen dapat mengalami kekurangan vitamin B12 setelah beberapa tahun. Yang kedua adalah anemia pernisiosa, merupakan penyebab klasik defisiensi vitamin B12. Pada kondisi ini terdapat penyakit autoimun yang menyerang sel parietal lambu sehingga produksi faktor intrinsik menurun. Faktor intrinsik diperlukan untuk penyerapan vitamin B12 di usus halus. Tanpa faktor intrinsik, vitamin B12 tidak dapat diserap dengan baik. Yang ketiga adalah gangguan penyerapan usus, misalnya penyakit Crohn, penyakit celiak, operasi pengangkatan ilium terminal, bypass lambung. Karena vitamin B12 diserap di ilium terminal,
Gangguan pada daerah ini dapat menyebabkan defisiensi. Yang keempat adalah obat-obatan, di mana terdapat beberapa obat yang dapat mengganggu penyerapan vitamin B12, seperti metformin, obat penurun asam lambung, dan proton pump inhibitor. Penyebab defisiensi asam folat yaitu yang pertama, asupan tidak mencukupi, di mana folat banyak ditemukan pada sayuran hijau, buah-buahan, kacang-kacangan. Malnutrisi dapat menyebabkan kekurangan folat. Yang kedua adalah kebutuhannya meningkat. Kebutuhan folat meningkat pada kehamilan, menyusui, masa pertumbuhan, penyakit hemolitik kronik. Dan yang ketiga adalah gangguan penyerapan. Misalnya penyakit celiak, penyakit usus kronik. Yang keempat adalah alkoholisme, di mana alkohol dapat mengganggu penyerapan dan metabolisme folat. Yang kelima adalah obat-obatan. Beberapa obat dapat menyebabkan defisiensi folat, antara lain methotrexate, trimethoprim, phenytoin, dan sulfasalasin. Manifestasi anemia megaloblastik dapat dibagi menjadi gejala akibat anemia dan gejala spesifik akibat kekurangan vitamin tertentu. Gejala umum anemia paling sering dikeluhkan adalah mudah lelah, lemas, pusing, berdebar, sesak saat aktivitas, sulit berkonsentrasi. Keluhan muncul karena berkurangnya kemampuan darah mengangkut oksigen. Tanda fisik yang dapat didapatkan adalah pucat, takikardi, murmur jantung, dan penurunan stamina. Pada anemia berat dapat terjadi sesak nafas yang lebih nyata. Manifestasi pada saluran cerna, keluhan yang cukup khas, meliputi glositis, lidah tampak merah, licin, nyeri. Keadaan ini sering disebut beefy red tongue. Gangguan pencernaan, pasien dapat mengalami nafsu makan menurun, mual, diare, dan penurunan berat badan. Manifestasi neurologis defisiensi vitamin B12. Inilah yang membedakan defisiensi vitamin B12 dengan defisiensi folat. Keluhan dapat berupa gangguan sensorik, kesemutan pada tangan dan kaki, baal atau mati rasa, sensasi terbakar. Gangguan keseimbangan, pasien dapat mengalami sulit berjalan, mudah jatuh, gangguan koordinasi. Gangguan mental, pada kasus berat dapat muncul gangguan memori, kebingungan, depresi, perubahan perilaku. Bila berlangsung lama, kerusakan saraf dapat menjadi permanen. Untuk menegakkan diagnosis dapat dilakukan pemeriksaan darah lengkap, biasanya ditemukan hemoglobin rendah, hematokrit rendah, MCV meningkat atau makrositik. MCV sering melebihi 100 femtoliter. Pemeriksaan hapusan darah tepi. Temuan khas meliputi makroovalosit, di mana sel darah merah tampak besar dan berbentuk oval. Neutrofil hipersegmentasi. Neutrofil memiliki lebih dari 5 lobus inti. Temuan ini sangat khas untuk anemia megaloblastik. Pemeriksaan vitamin B12 dan folat dilakukan untuk menentukan penyebab anemia. Dapat ditemukan vitamin B12 rendah, folat rendah, atau keduanya rendah. Pemeriksaan metabolik, homocysteine, meningkat pada defisiensi vitamin B12 dan defisiensi folat. Asam metil malonat meningkat terutama pada defisiensi B12. Pemeriksaan ini membantu membedakan kedua kondisi tersebut. Pemeriksaan sumsum tulang. Pada kasus tertentu ditemukan hiperplasia eritroid, megaloblas, pematangan inti yang terlambat. Namun pemeriksaan ini tidak selalu diperlukan. Mencari penyebab dasar, seperti pemeriksaan antibodi faktor intrinsik, endoskopi, evaluasi penyakit usus, dan penilaian pola makan. Prinsip utama dari terapi anemia megaloblastik adalah mengganti vitamin yang kurang dan mengatasi penyebab yang mendasarinya. Terapi defisiensi vitamin B12 adalah pemberian vitamin B12 yang dapat melalui suntikan intramuskuler yang sering digunakan pada anemia pernisiosa, gangguan penyerapan berat. Awalnya diberikan lebih sering, kemudian dilanjutkan sebagai terapi pemeliharaan. Suplemen oral dapat diberikan pada kasus tertentu dengan penyerapan yang masih baik. Terapi defisiensi asam folat
pasien diberikan asam folat oral, biasanya selama beberapa bulan hingga cadangan folat tubuh kembali normal. Selain itu dianjurkan meningkatkan konsumsi sayuran hijau, buah-buahan, dan kacang-kacangan. Penting membedakan defisiensi vitamin B12 dan asam folat. Sebelum memberikan asam folat, harus memastikan bahwa pasien tidak mengalami defisiensi vitamin B12. Mengapa? Karena pemberian asam folat saja dapat memperbaiki anemia, tetapi tidak memperbaiki kerusakan saraf akibat kekurangan vitamin B12. Akibatnya, gangguan neurologis dapat terus memburuk tanpa disadari. Transfusi darah hanya diberikan pada kondisi tertentu, seperti anemia sangat berat, gangguan jantung, gejala yang mengancam nyawa. Setelah transfusi, terapi vitamin tetap harus diberikan. Penata laksanaan penyebab dasar. Selain mengganti vitamin, penyebab yang mendasari juga harus diatasi. Contohnya mengobati penyakit usus, menghentikan alkohol, menyesuaikan obat penyebab, memperbaiki pola makan, dan memberikan suplementasi pada kehamilan. Terima kasih sudah mengikuti pembahasan ini. Dalam praktek klinis, yang penting bukan hanya apa yang kita ketahui, tetapi bagaimana kita berpikir. Sampai bertemu di pembahasan berikutnya.